Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, al-haditsus salasumi'ah, hadis yang ke-300. An Ummi Habibah binti Abi Sufyan. Baik, Ummu Habibah berarti siapa namanya? Romlah ya, bintu Sahr. Abu Sufyan namanya Sahr ya, betul ya? Baik, radhiyallahu anhuma annaha qalat, beliau bercerita, ya Rasulullah, ingkih ukhti ibnata Abi Sufyan. Ummu Habibah ini termasuk sabiqunal awwalun. Karena apa? Masuk Islam jauh sebelum Hudaybiyah memang. Wahai Rasulullah, nikahilah saudari saya, yaitu anak perempuan Abu Sufyan. Faqal awatuhibbina dzalik, apakah engkau menyukai itu? Ini aneh tentunya. Baik. Faqultu na'am, maka Ummu Habibah mengatakan ya. Wa lastu laka bimukhliyah, saya sendiri tidak bersendirian dengan Anda, yaitu masalah doroir, apa itu madu saya sudah banyak, maka tak masalah tambah satu lagi. Kenapa? Wa ahabbu man syarakani fi khair ukhti, orang yang paling saya sukai untuk berserikat dengan saya dalam kebaikan adalah saudari saya. Baik. Faqala an-nabiyyu, jelas ini keimanan yang level-level atas sekali tentunya. Baik. Para sahabiat. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna dzalika la yahillu li, sesungguhnya yang demikian itu tidak halal bagiku. Iya, karena apa? Rasulullah melarang untuk menikahi wanita dan saudarinya, menikahi wanita dengan makciknya, menikahi wanita dengan anak buahnya dalam satu ikatan pernikahan. Jelas itu tak boleh. Thayyib. Maka kemudian Ummu Habibah berkata, alasannya apa? Qalat fa inna nuhaddatsu annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah, karena kami diberi cerita bahwasanya Anda ingin menikahi anak perempuan Abu Salamah. Yaitu apa? Anda sudah menikahi Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Tapi kami juga diberitahu Anda akan menikahi anak perempuannya juga, menggabungkan antara wanita dengan anak perempuannya. Jadi apa bezanya? Anda menggabungkan juga wanita dengan saudarinya. Qal bintu Ummi Salamah, berarti dia anak perempuan Ummu Salamah. Qultu na'am, ya, ceritanya seperti itu, berita di jalanan seperti itu istilahnya ya. Faqal innaha law lam takun rabibati fi hijri mahallat li, sesungguhnya kalaupun anak perempuan Ummu Salamah itu bukan menjadi anak tiriku yang ada di bawah pengasuhanku, tetap saja dia itu tidak halal bagiku. Kenapa? Innaha bennatu akhi minar radha'ah, karena dia ini anak perempuan Ummu Salamah, dia adalah anak perempuan saudaraku, yaitu saudaraku dari susuan, yaitu Abu Salamah. Arda'atni wa Aba Salamah Suwaibah menyusuiku dan menyusui Abu Salamah. Berarti Abu Salamah saudara susuan. Berarti apa? Anak Abu Salamah adalah anak Rasulullah juga, yaitu pangkat anak buah tentunya ya. Ini menunjukkan bahwasanya memang tuhramu minar radha'ah ma tuhramu minan nasab, menjadi mahram disebabkan karena susuan, apa yang menjadi haram menjadi mahram karena nasab. Fala ta'ridna alayya banatikunna wala akhawatikun, maka jangan kalian wahai kaum wanita menawarkan kepada saya anak-anak perempuan kalian sendiri ataupun saudari-saudari kalian sendiri. Iya, karena masih mahramnya Nabi. Baik. Qala Urwah bin Abdullah bin Zubair ya. Urwah bin Zubair, baik. Wa Suwaibah maulatun li Abi Lahab. Suwaibah ini adalah hamba sahaya Abu Lahab. Karena Abu Lahab a'taqaha, Abu Lahab memerdekakannya. Fa arda'atin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Suwaibah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Falamma mata Abu Lahab, tatkala Abu Lahab mati, ra'ahu ba'du ahli, sebagian keluarganya melihatnya bisyarri, apa ini? Bisyarri hibah gitu ya. Baik, haub itu hub itu artinya dosa. Wa alam, apakah hibah itu artinya dosa? Faqilalah, ditanyakan padanya, madza laqit, apa yang engkau jumpai? Qala Abu Lahab, lam alqa ba'dakum khaira. Aku tidak mendapatkan setelah aku meninggalkan kalian satu kebaikan pun. Ghaira anni suqitu fi hadhihi bi itaqati Suwaibah. Selain aku diberi minum fi hadhihi, di dalam neraka ini, dengan sebab aku membebaskan Suwaibah. Oh, tadi disebutkan di setelahnya apa? Al-hibah bi kasril ha, al-halah, keadaan. Baik. Kalau hub itu dosa, tapi di sini hibah artinya halah. Baik, alhamdulillah dijelaskan keadaan. Baik, tapi apa? Ini asarnya asar dari siapa? Urwah, jelas bukan hujjah. Dia tidak menukilkan dari sahabat, dari Nabi, dan bahkan dia menukilkan dari siapa? Dari sebagian keluarga Abu Lahab. Kita tak tahu keluarga itu musyrik atau bukan, keluarga itu dari kalangan sahabat atau bukan. Kalaupun dari kalangan tabi'in, hafalannya bagaimana, dapat dari siapa, tak jelas. Makanya sanadnya ini sangat lemah, tidak layak untuk menjadi hujjah. Untuk apa? Bolehnya orang kafir mendapatkan syafaat selain Abu Thalib itu, dan bolehnya untuk apa? Melakukan maulid Nabi, karena ada tambahan lagi dari orang yang lain lagi, bahwasanya Urwah mengatakan, yaitu Abu Lahab memerdekakan Suwaibah bukan karena apa, tapi karena gembira dengan lahirnya Nabi. Ya, kita gembira dengan lahirnya Nabi, kita buat maulid Nabi, ya, dibawa kemana-mana. Padahal doif aja, sanadnya aja sangat doif. Di atas sangat yang doif dibangun berita doif yang lain. Baik, ini fikih yang sangat salah. Bukan seperti itu fikih Imam Syafi'i ataupun fikih Abdul Hasan Asy'ari. Baik. Al-gharib, kata-kata asing yang pertama bi mukhliyah, bi dhammil mim, mukhliyah wa sukunil kha'il mu'jamah wa kasril lam. Ismu fa'ilin min akhla yukhli, menyendiri. Ai lastu bimunfaridatin bik, saya tidak bersendirian memiliki Anda. Wala khaliyatin min dharrah, saya juga tidak kosong dari tidak kosong dari saingan para madu itu. Yang kedua, nuhaddas bi dhammin nun wa fathil ha bil bina'i lil majhul, kami diberi kabar entah siapa, yaitu berita yang keliru tentunya. Bukan berarti seperti ucapan sebagian hizbiyun, di kalangan sahabat pun ada juga berita bohong yang mereka tidak teliti memeriksa. Tidak demikian. Karena apa? Jelas di zaman Nabi dan sahabat ada yang bukan sahabat, ada orang munafikun yang suka membuat berita-berita palsu, maka bukan mustahil. Jangan bermudah-mudah menyalahkan sahabat. Nah, di sini Ummu Habibah sekedar dengar berita lalu kemudian membicarakan itu kepada Nabi. Yang ketiga, bintu Ummi Salamah, yaitu Rasul bertanya, bintu Ummi Salamah istifhamun qusida bihi tasabbut, yaitu pertanyaan yang dimaksudkan dengannya mencari kepastian. Yang kau maksudkan siapa? Anak Abu Salamah itu berarti anak perempuan Ummu Salamah, anak perempuan istriku sendiri. Liraf ilihtimal, untuk menghilangkan kemungkinan fi iradati ghairiha, bahwasanya dia menginginkan yang lain. Yang keempat, Robibati fi hijri, anak tiri saya yang di bawah pengasuhan saya. Ar-Robibah mustaqqatun minar rabb wa huwa al-islah, yaitu perbaikan. Li'annahu yaqumu bi amriha, karena yang namanya ayah tiri betul ya, ayah tiri itu yang mengurusi anak perempuannya itu, anak tirinya itu ya, anak tiri. Ini secara umum, kharaja makhrajal ghalib, kata Imam Ibnu Katsir. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin, yaitu para anak tiri kalian yang ada di bawah pengasuhan kalian, yang mana mereka adalah anak dari istri-istri kalian yang telah kalian hubungi, yang telah kalian gauli. Bagaimana dengan yang tidak pernah dijumpai? Mungkin anak tirinya itu sejak lahir sudah langsung diasuh oleh nenek atau datuk. Hukumnya sama, yaitu tidak boleh dikawini. Dengan apa? Gambaran di dalam ayat tadi.
Wal hijr bifathil ha wa kasriha, boleh hijr boleh hajar. Wa laisa lahu mafhum. Nah, ini betul. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, tidak memiliki mafhum mukhalafah. Kalau tidak kita rawat boleh kita kawini, bukan begitu. Bal li mujarradi muraati lafdzil ayah. Namun Rasulullah mengucapkan lafaz ini adalah sekedar untuk mengikuti lafaz di dalam ayat Al-Qur'an, dan ayat Al-Qur'an kharaja makhrajal ghalib, yaitu biasanya seperti itu. Biasanya anak tiri juga diasuh oleh si ayah tiri itu. Kemudian yang kelima, suwaibah bi musallasatil madmumah, yaitu huruf sa-nya itu di dhammah. Summa wawin maftuhah, wawunya di fathah. Summa ya tasghir. Iya. Ya didatangkan sebagai bentuk tasghir. Summa ba'in muwahhadah. Memang apa? Satu titik saja. Ba. Summa ha, yaitu tak marbutah tentunya maksudnya, ya bukan hak betul-betul. Suwaibah. Kita habiskan ini gharibnya. Yang keenam, bisyarri hibah bi kasril ha'il muhmalah wa sukunil ya'it tahtiyah. Boleh tahtiyah, boleh tahtaniyah. Summa ba'in muwahhadah. Memang titiknya hanya satu. Bisu'i hal, buruknya keadaan, buruknya situasi. Wa waqa'a madbutan fi ba'di nusakhil Bukhari, dan ada di sebagian naskah Sahih Bukhari telah disebutkan itunya, ditentukan titiknya dan sebagainya. Tapi titiknya tapi ada titik yang mana? Bil kha'il mu'jamah. Berarti apa jadinya ya? Kha di mana? Yaitu khaibah, yaitu kesialan, kecelakaan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.